Kembali di channel Podcast Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini Pak Dul. Pak Dul ini tinggal di salah satu wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan Pak Dul ini berprofesi sebagai driver salah satu perusahaan swasta yang cukup terkemuka di Jawa Tengah. Nanti cerita mistisnya seperti apa, nanti kita bisa simak sama-sama bersama Pak Dul. Selamat malam, Pak Dul. Selamat malam, Mas Dul. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ya, gawean lancar nih ini? Iya, alhamdulillah lancar. Oh, kayaknya beberapa waktu terakhir ini kan mobile dari satu kota ke kota yang lain. Yo, kemarin terakhir itu di daerah sini aja. Di daerah sini ya? Ya, alhamdulillah lancar sampai selesai, sampai pagi. Alhamdulillah. Cerita sing rodok di luar nalar manusia normal lah. Nah, saya itu pernah di rumah saya itu ya terjadi sesuatu, tapi ya di luar kemampuan saya atau lah. Waktu itu gini, anak saya kan ya mau tak mondok itu lah. Mondok, ya. Cuma kok nggak kerasan. Oh, pondok pesantren? Pondok pesantren. Pondok pesantren daerah mana? Daerah Jepara. Oh, Jepara. Daerah Jepara waktu itu. Nah, waktu itu terus tak antar ke sana, ke pondok, dia minta pulang. Tak antar lagi minta pulang. Nah, terus akhirnya kan saya nyari solusi. Solusinya kemana ya, tak cari solusi. Terus saya tanya ke ya cara sekarang itu orang yang tahu tentang apa alam lain gitu. Nah, terus akhirnya di rumah saya itu suruh ngasih sesuatu benda kayak garam gitu ya. Akhirnya tuh ternyata di rumah saya itu ada makhluk goib yang ngikutin anak saya ke pondok, yang membuat anak saya itu nggak keresahan. Oh, nggak keresahan di sana? Jadi minta pulang terus. Karena apa? Karena ada makhluk goib yang ikut anak saya ke pondok. Dan dia minta pulang terus. Nah, akhirnya terus disarati itu, akhirnya tuh keluar. Maksudnya makhluk goib yang apa sing keluar? Tapi berupa sesuatu ya di mustahil sih. Ya kan mustahilnya gini. Rumah itu kan tiap hari dibersihi, logikanya kan gitu ya. Disapu, dipel. Setelah dikasih sesuatu itu ya, kalau setahu saya tuh garam biasa Garam sih. biasa. Ya. Garam biasa. Garam biasa. Nah, setelah garam itu ditabur, malamnya itu banyak belatung keluar di kardus. Padahal kardus itu dalamnya buku bekas sekolah itu, tapi bisa keluar tuh. Banyak betul. Banyak banget toh. Belatungnya udah hitam-hitam. Tapi nggak ada baunya, nggak ada. Padahal itu kalau yang namanya belatung itu kan dia itu ngumpul di titik-titik tertentu kan, biasanya itu kan karena ada bau. Itu nggak ada bau sama sekali nggak ada bau. Nggak ada. Itu cuma di satu kardus itu kan? Apa di tempat yang lain? Cuma di kardus itu. Tapi kardus itu isinya buku bekas. Bukunya anak itu tadi? Bukunya itu waktu masih MI. Oh, masih MI. Saya pondokkan kan di SMP-nya di MTS mondok. Tapi nggak betah terus. Nah, setelah di sana itu kayak gudikan loh, cacar. Di seluruh tubuh itu cacaran semua, gudikan semua. Sampai tangannya tuh nggak bisa gerak. Tapi setelah itu belatung itu keluar, selang berapa hari akhirnya sembuh. Nah, itu belatungnya itu loh kondi gitu. Ya itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaan itu. Kok iso metu belatung sakmono kae wong rumah kan setiap hari pasti disapu. Disapu. Ya dibersihin tiap hari, dipel, tapi setelah terjadi itu anak saya itu mau mondok kok nggak betah, terus saya nyari orang tahu cara bahasanya kita. Orang pinter lah kasarannya. Orang pinter,
akhirnya dikasih syarat itu, akhirnya keluar itu. Nah, itu garamnya banyak apa? Ya garamnya cukup banyak, tapi ditaburkan seluruh rumah. Ruangan di... semua rumah ditaburin. Tapi tidak ada sing sosok sing astralnya, tidak ada. Semuanya ada. berubah bentuk jadi cuma berubah jadi belatung itu. Keluarnya belatung. Tapi sangkanya apa dari mana nggak tahu juga, cuma di kerdus itu. Ya kerdus itu taunya apa? Kan kayak ada debu-debu pasir, lihat terus digeser, itu kok banyak belatungnya, kaget. Saya juga kaget. Saya malah tidak pernah lihat, Pak. Belatung kok warnanya hitam itu belum pernah lihat. Umumnya belatung kan udah tua, kalau udah mau jadi apa laler ya hitam. Oh, memang hitam gitu? Hitam, kayak belatung apa ayam, tele ayam itu kan hitam. Wah, tapi sejak belatung itu keluar, belatungnya dibersihin, dibuang apa dikubur? Buang. Dibuang aja. Buang aja. Bar itu ya aman gitu. Akhirnya terus anak saya terus betah. Ya alhamdulillah. Karena ada itu apa makhluk yang ikut ke badannya. Ke badannya lari. Dia nggak kuat di pondok, nggak kuat minta pulang terus. Ya mungkin kalau di pondok kan secara tidak langsung, cara bahasanya mungkin diruqyah kan. Di pondok kan ngaji terus. Gak kuat akhirnya pulang gitu. Tapi setelah dibersihkan di pondok betah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Betul singkat ceritanya gitu ya. Yang pernah saya alami di kejadian di rumah. Di rumah gitu, di rumah. Kalau di luar rumah selama pekerjaan, selama jadi driver. Kalau di luar rumah itu pernah saya di daerahnya itu waktu itu daerah Makang Wetan waktu itu. Itu kan ada pelebaran sungai. Ya termasuk kan dari perusahaan saya kan caranya kan ikut kerjasama proyeknya itu. Lah suatu saat kan ya saya itu sering ngerjakan situ. Tapi pernah satu kali itu ya waktu itu pas malam sih. Pas malam ngerjakan jam berapa, Pak? Ya sampai jam 1 malam itu. Ya pas waktu 1 malam udah kerja dari sore udah kerja, tapi kok suasana kok kayak beda ngono. Hawanya beda. Hawanya beda. Ya terus di tengah-tengah pekerjaan kayak ada bayangan keluar gitu. Tapi jenengan enggak ngerti persis bayangannya apa itu? Enggak tahu, cuma ada bayangan, cuma kayak beda nih dengan suasananya beda. Suasananya beda kamu. Ya saya cuman ngeluh sama teman-teman saya, ini ya suasananya beda. Ya bedanya gimana? Ya kurang tahu tapi beda. Lah terus ada bayangan itu, ada bayangan putih dan kok kayak terbang atau apa itu mana? Ya setelah itu bayangan itu duduk di mobil saya kan jenisnya mobil kayak mobil keren gitu ya. Jadi ada belalainya kalau orang bilang tuh gitu. Ada belalainya. Nah, kayak duduk di situ. Itu di depan apa di belakang? Itu kan kalau pas buat kerja kan itu belalai itu kan ke kanan ke kiri kan menyesuaikan posisi yang dikerjakan. Lah akhirnya oleng mobil saya. Oleng dan gelempang. Gelempang itu ya ambruk lah. Ambruk. Buat kerja ambruk. Padahal mobil engineer itu beratnya 20 ton itu. 20 ton? Padahal udah tak kasih tataan plat baja. Dan posisi tanah nggak geser gitu? Nggak geser, nggak sama sekali geser. Maksudnya itu bawah itu kuat gitu? Bawahnya udah diantisipasi kasih plat. Ya dari bahasa safety keamanan seharusnya kuat. Tapi karena itu di luar kemampuan kita, itu bisa patah, ambles platnya. Akhirnya mobilnya oleng gini. Ambruk. Ya ada evakuasinya. Video evakuasinya ada? Ada. Ya teman-teman nanti kita coba. Evakuasinya jangan kok. Ya dramatis, cara bahasanya dramatis. Soalnya apa? Posisi di pinggir sungai gelap, itu alat berat 20 ton, jadi kan dramatis juga. Saya terus mikir itu kalau 20 ton, sing narik gitu terus bobotnya piro gitu. Itu kan
di situ kan ada namanya mobil kren ya, itu kan kapasitasnya 50 ton, jadi dia kuat ya? Kuat Buat narik itu kuat? Kuat, buat ngangkat itu kuat. Berarti pakai kren dia? Pakai kren itu. Ya itu memang udah disediakan. Jadi ya dia juga untuk kerja kalau siang. Cuma kalau saya kerjanya kan malam. Nah itu ya kita kan ada kerjasamanya, jadi kita dibantu untuk evakuasi. Setelah mobil jenengan tadi itu oleng, ambruk, bayangan itu ada lagi? Udah hilang. Begitu dia mobil saya oleng, dia kayak melarikan diri loh. Ya nggak tanggung jawab berarti. Padahal tadinya nongkrong kayak nyantai kayak nonton orang kerja Jadi dia terbang gini jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Ya, setelah itu kan kayak burung mencelok loh. Ya, mencelok. Ya. Dia duduk di situ. Duduk. Sambil ngeliatin orang kerja. Ngeliatin orang kerja. Lah setelah itu mobil saya oleng. Nek 20 ton aja oleng itu harus berat. Itu kan ada video evakuasinya kan ada belalinya kan panjang gini kan. Ya dia duduk di situ. Duduk di belali ini. Duduk belalinya. Iya. Ya akhirnya setelah oleng dia pergi gitu aja. Wah, aku nih. Jadi kan batin tersangkanya kayak gitu ya. Tersangkanya gitu. Jadi itu di daerah Mangkang. Daerah Mangkang itu daerah salah satu wilayah di Kota Semarang bagian pinggir. Jadi Mangkang itu perbatasan dengan Kabupaten Kendal. Saya pernah dengar cerita pas di Batang itu, cerita lucu itu. Lah, pas di Batang itu saya pernah lagi. Iya. Pas saya kerja, posisinya gini, itu kan kalau dari lihat ngecor ya, tetap ngecor. Tetap ngecor kan, saya tuh nganunya pengecoran ya, pengecoran pakai alat berat, pakai konkret pam namanya. Oh, konkret pam. Konkret pam, makanya ada belalainya. Nah setelah itu kan diarahkan, oh posisinya di sini, ya sesuai instruksi kan, ya kita ngikutin kan, kita kan pekerja, kita ngikutin. Suruh di sini ya, saya udah parkir di situ bagus posisinya. Ya setelah mau dioperasikan, itu mesin tidak berfungsi sama sekali. Macet. Blas. Wah nggak fungsi apa. Karena biasanya begini ya sesuai katalog caranya, sesuai prosedur katalog. Ini sudah fungsinya begini-begini. Itu nggak ada yang fungsi semua. Cara bahasanya ngeblank itu alatnya. Mesinnya ngeblank. Mesinnya masih hidup tapi carane peralatannya ngoperasikan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mobil tengok-tengok. Nggak bisa dioperasikan sama sekali. Nah terus ada pekerja yang di situ, dia menyarankan. Warga situ, asal warga itu, Pak, Pak, di sini ini dulunya gunung namanya Gunung Poko. Tapi tidak berwujud gunung besar, cuma ada gundukan tanah. Tapi itu orang sini namanya Gunung Poko. Lah ini mobil bapak digeser aja, jangan di sini. Digeser. Jadi dari parkiran awal itu suruh geser. Tapi kalau memang digeser itu posisinya kerja memang sulit. Ya akhirnya saya geser 5 meter udah fungsi semua kok. Ngatain ya? Fungsi semua. Tadinya udah saya batalkan itu kerjaan. Saya udah laporan sama bos saya, sama proyek. Ya saya mohon maaf Pak. Ini bisa jalan. Mobil saya ada kendala. Ini nggak bisa dioperasikan. Loh kok nggak bisa Pak? Apa tadi nggak dicoba? Tadi udah saya coba Pak. Sebelum ini waktu saya nyantai di sana udah saya coba semua, fungsi semua. Tapi setelah mau kerja di sini ini nggak bisa semua Pak. Saya mohon maaf aku ngomong. Nah terus akhirnya kita geser ke posisi lain. Nah di posisi lain tuh bisa fungsi. Nah cuma posisinya memang agak sulit. Terus aku laporan lagi, Pak, ini bisa. Alhamdulillah alatnya udah bisa. Ya terus diapakan? Ya alhamdulillah udah bisa. Ya akhirnya kita lanjutkan kerja lagi. Sampai selesai. Dengan posisi yang beda parkir. Padahal beda tempat sedikit aja.
waktu pertama itu karena itu di gunung, ya terus kita pindah ke lain tempat. Ya mungkin sing jenengan tidak iki ngepasi pundene mungkin kan nggih. Nek warga lokal kan biasanya kan lebih paham. Nek mungkin kayak jenengan kayak kula wong pendatang kan ya kita ndak tahu lah kalau itu ternyata tempat rotok wingit gitu ya. Gitu Pak Dul. Ceritane. Terima kasih waktunya. Maaf kalau ganggu. Lain waktu bisa disambung lagi. Makasih. Itu teman-teman sedikit cerita dari Pak Dul, cerita singkat yang kalau menurut saya luar biasa karena harus ada proses evakuasi mobil seberat 20 ton. Kalau menurut saya pasti dramatis karena di tempat kerjaan yang urusannya dengan proyek itu pasti kondisinya juga sangat tidak nyaman karena pekerjaannya tadi. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.